Halo teman-teman semuanya, selamat datang di modul yang kedua. Pada modul ini kita akan membahas tentang dasar-dasar JavaScript. Dasar-dasar JavaScript apa aja yang akan kita pelajari di modul ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang variabel dan komen. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang tipe-tipe data yang ada di JavaScript. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang komparasi. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang konversi tipe data. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu JavaScript. Jadi, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang menjadi salah satu dari 3 teknologi inti dalam pengembangan website. 3 teknologi tersebut adalah HTML, CSS, dan JavaScript. HTML berfungsi sebagai pembuat struktur dari sebuah website, dan CSS sebagai pengatur tata letak atau memperindah website tersebut. Sedangkan JavaScript membuat website tersebut menjadi lebih interaktif dan dinamis. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang penasaran nih tentang sejarahnya JavaScript. Jadi, dulu pada September 1995, ada seorang programmer bernama Brandon H. dari Netscape yang mengembangkan sebuah bahasa pemrograman bernama Mocha. Yang konon katanya Mocha ini dikembangkan hanya dalam 10 hari. Lalu Mocha ini berkembang dan berubah namanya menjadi TypeScript dan kemudian diubah lagi namanya menjadi JavaScript. Nah, mungkin teman-teman ada yang tidak asing lagi nih dengan istilah ECMAScript. Jadi begini, pada awal perkembangannya JavaScript itu berkembang sangat pesat, tapi dikhawatirkan tidak termaintain dan tidak termanage dengan baik. Oleh sebab itu, pada tahun 1997 itu JavaScript diajukan ke standarisasinya ke badan yang namanya European Computer Manufacturer Association atau disingkat ECMA untuk membuat sebuah standar bahasa untuk JavaScript. Kemudian komite itu menghasilkan sebuah bahasa pemrograman yang disebut ECMAScript, atau yang secara formal, secara dokumen itu disebut ECMAScript 262. Nah, sejak saat itulah semua web browser menjadikan ECMAScript sebagai standar acuan untuk penggunaan JavaScript. Nah, selain ECMAScript, ada juga nih istilah penting lainnya, yaitu JavaScript Engine. Apa sih itu JavaScript Engine? JavaScript Engine adalah mekanisme internal atau algoritma yang digunakan untuk menjalankan JavaScript di dalam web browser. Jadi untuk mengeksekut atau merunning kode-kode JavaScript di dalam web browser, nah digunakanlah mekanisme yang namanya JavaScript Engine ini. Nah, untuk masing-masing web browser, nama JavaScript Engine-nya berbeda-beda. Contohnya, di Google Chrome, nama JavaScript Engine-nya adalah VH. Di Mozilla Firefox, namanya SpiderMonkey, dan di Internet Explorer ada namanya Java. Kenapa sih teman-teman perlu belajar JavaScript? Apa aja nih alasan-alasan yang menjadikan JavaScript layak untuk teman-teman pelajari? Yang pertama, JavaScript termasuk bahasa yang mudah dipelajari. Kenapa? Karena dia itu termasuk kepada high level language, yaitu bahasa pemrograman yang lebih mirip kepada bahasa manusia dibandingkan dengan bahasa komputer. Yang kedua, tools yang diperlukan untuk merunning JavaScript itu hanya membutuhkan web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Ketiga, sumber referensi belajar JavaScript itu sangat berlimpah, sangat banyak di internet. Karena JavaScript ini salah satu bahasa yang sangat populer. Alasan yang kedua, JavaScript itu bisa digunakan untuk mengembangkan website dari segi front end dan dari segi back end. Dari segi front end, JavaScript mempersamai HTML dan CSS. Sedangkan di back end, berkat adanya Node.js, JavaScript bisa menjadi bahasa server-side atau bahasa yang digunakan di server gitu. Alasan lainnya yaitu dengan mempelajari JavaScript, teman-teman juga bisa belajar membuat aplikasi mobile.
Nah, dengan menggunakan framework seperti React Native, Ionic, atau Cordova. Nah, dengan menggunakan framework tersebut, teman-teman nggak perlu belajar bahasa pemrograman baru seperti Java untuk Android dan Swift untuk iOS. Alasan lainnya, JavaScript itu benar-benar sangat populer. Jadi, komunitas JavaScript di seluruh dunia itu udah lebih dari 3.600 grup, dan total anggotanya itu lebih dari 1,5 juta. Nah, dan dari segi tools, dari segi pengembangan, JavaScript itu menguasai atau digunakan 95% untuk mendevelop website-website yang ada di seluruh dunia. Nah, karena multifungsi ini, itulah salah satu alasan kenapa JavaScript itu sangat populer di dunia ini. Oke teman-teman semuanya, itu dulu ya sebagai pendahuluan di modul 2 ini. Di video selanjutnya kita akan mulai belajar modding JavaScript. Tetap semangat, sampai jumpa di video selanjutnya.